Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Salam kasih kami bagi semua umat Tuhan yang saya kasihi dimanapun berada. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita, menemani kita apapun yang kita kerjakan dan apapun yang kita sedang doakan, pergumulkan. Tuhan yang mendengarkan setiap seruan doa kita dan Tuhan yang memberikan damai sejahteranya bagi kehidupan kita semua. Kembali lagi bertemu dengan saya Andreas Silaban dalam channel YouTube sederhana kami. Di kesempatan kali ini kami akan mencoba memperbincangkan satu hal yang bagi kami adalah hal yang menarik. Karena kami cukup tertarik untuk membahas hal ini dan kiranya ketika kami menyampaikan ini kita bisa sama-sama untuk melihat hal yang baik dan sama-sama untuk mempergumulkannya, mendoakannya hingga benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, akhir-akhir ini ada seorang tokoh yang menurut saya cukup fenomenal dan cukup berpengaruh. Setiap ucapan dari bibir mulutnya yang keluar dari dalam dirinya bagi saya adalah satu titik terang, satu rahasia-rahasia yang tidak banyak diketahui oleh orang-orang di masa sekarang ini. Ia adalah sosok atau pribadi Pendeta Saifuddin Ibrahim. Kenapa saya tertarik memperbincangkan Pendeta Saifuddin Ibrahim pada kesempatan kali ini? Kita tahu latar belakang beliau ini adalah seorang guru besar di kampus atau sekolah tinggi muslim di Indonesia ini, yang ketika dia mengajar murid-muridnya tentu proyeksinya adalah menciptakan ulama-ulama ternama di Indonesia ini. Tapi pada satu kesempatan dia diperkenalkan kepada Kristus Yesus yang sekarang sudah dia imani sebagai jalan kebenaran dan hidup baginya, yang benar-benar menjadi titik balik bagi seorang Saifuddin Ibrahim untuk berbalik arah dari kepercayaannya yang semula kepada Kristus Yesus yang sekarang sudah dia imani menjadi hidup dan mati baginya. Bahkan hamba Tuhan yang satu ini pernah dipenjara beberapa lama waktunya karena eh, dituduh melakukan penistaan agama. Ya, dia adalah pribadi yang taat hukum menurut saya karena dia mengikuti apa yang diberikan kepadanya, apa yang disangsikan kepadanya. Dia pribadi yang benar-benar taat kepada pemerintah, dia tidak lari dari hukum. Bahkan ketika di penjara pun perilakunya, tingkah lakunya seperti seorang Paulus. Dia mengabarkan kebenaran firman Tuhan dan benar-benar membuat Kristus itu menjadi diperkenalkan dari balik penjara. Tidak banyak orang yang hadir seperti Abi Saifuddin Ibrahim di zaman sekarang ini. Dia dengan sangat frontal, dengan sangat keras, dengan sangat belak-belakan, dengan sangat to the point, menyuarakan apa yang benar-benar menjadi isi dari Alkitab. Apa yang benar-benar menjadi perbandingan kepercayaan antara yang satu dengan Kristus itu sendiri. Karena itu sekarang dia sedang berada di Amerika Serikat, di USA lebih tepatnya, untuk terus mengabarkan kebenaran firman Tuhan dari tempat yang jauh, khususnya ke negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mari Bapak Ibu kita doakan beliau, kita topang dalam doa pelayanannya dengan Gereja Murtadin Indonesia yang sedang dia bangun sekarang ini. Ada banyak misi yang dia lakukan, tapi dia memakai YouTube untuk menyebarkan firman Tuhan. Saya pikir itu adalah cara yang sangat efektif sekarang ini, karena benar firman Tuhan harus selalu dikobarkan, harus selalu dikabarkan. Ada banyak risiko, tetapi bagi Saifuddin Ibrahim seperti yang disampaikan oleh Paulus, hidup baginya adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tidak banyak orang yang rela mengorbankan hidupnya di zaman sekarang ini hanya untuk Kristus. Tapi Saifuddin Ibrahim adalah salah satu dari orang yang berbeda tersebut. Karena itu mari kita sama-sama menguatkan beliau dengan cara kita ikuti setiap siaran-siaran langsungnya, setiap rekaman-rekaman videonya, karena itu sangat menambah wawasan kita tentang iman Kristen, tentang pengenalan kita akan Kristus.
Ada banyak orang-orang yang mendengarkannya menjadi diselamatkan. Jangan sampai kita yang sudah menjadi pengikut Kristus, malah kita yang tidak terselamatkan karena iman kepercayaan kita goyah. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita juga tentunya bisa menjadi agen-agen keselamatan bagi banyak orang yang ada di sekitar kita dengan cara-cara yang kecil tapi bermakna dan terasa akibatnya bagi semuanya. Setidaknya kita menjadi lilin-lilin kecil yang menerangi sekitar kita, memberikan cahaya di tengah-tengah kegelapan. Kiranya Kristus tetap selalu menyertai NKRI ini. Tentu kita tidak mengatakan bahwasanya iman-iman dari kepercayaan atau agama-agama lain itu salah, tapi kita yang sudah mengenal Kristus juga harus semakin mengimani Kristus sebagai jalan keselamatan bagi kehidupan kita di masa sekarang dan di masa yang akan datang sampai Dia datang menjemput kita kali yang kedua dalam Maranatha. Demikian pernyataan kami sebagai dukungan kami kepada hambanya Pendeta Saifuddin Ibrahim yang tetap setia dalam pengikutannya kepada Kristus, bahkan sudah menghasilkan banyak buah. Kiranya semua hamba Tuhan yang hidup dalam jalan Tuhan, dalam rancangan Allah, tetap semakin banyak menghasilkan buah dimanapun melayani dan apapun yang mereka kerjakan seturut dengan kehendak Allah. Terima kasih untuk kita semua. Salam damai, salam sehat dari kami, Andreas Silaban, misionaris HKBP di wilayah penginjilan HKBP di Panamean, tepi Danau Toba. Tuhan Yesus memberkati kita semua.